Bukankah untuk haji mengumpulkan harta dulu? Ada yang jual tanah, jual kebun, jual pakaian, jual emas. Kemudian mohon izin, bukankah di sana ada ibadah fisik? Tawaf, berputar, sa'i. Makanya Nabi memberikan apresiasi tinggi ketika berhasil hajinya. Perhatikan kalimat Nabinya. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza' illal jannah. Haji yang berhasil merubah pribadinya menjadi baik. Teman-teman izin, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Ingat itu. Mabrur dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang muncul setelah yang kotornya hilang. Setelah yang tidak baiknya hilang. Disaring, yang kotor keluar. Marahnya hilang, muncul sabar. Maaf, sombongnya hilang, tawadhunya muncul. Di ketika yang kotornya dibuang, baik yang muncul birrun namanya. Orang haji itu dia mengoreksi diri saat Arafah. Dia kenali sifat buruknya. Begitu dia kenali, dia bertobat. Ini yang sering mempelesetkan saya. Ini yang sering menjadikan saya buruk. Dikenali pertama nafsu saya. Nafsu ini faktor pertama, bukan karena orang lain. Ketika seseorang berbuat salah, itu bukan faktor eksternal yang pertama. Pertama internal, karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu dia. Anda duduk depan rumah, tiba-tiba lewat kawan. Terus dia nggak nyapa. Anda marah misalnya. Marah itu bukan karena dia nggak nyapa, karena Anda tidak mampu mengendalikan amarah. Sebenarnya sederhana, dia nggak nyapa, kita sapa. Bro, apa kabar akhi? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya udah gede gini masih belum kelihatan juga. Selesai. Tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah, marah. Nah, faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sulit, itu disebut dengan aqabah namanya. Aqabah. Kadang-kadang kita bisa kendalikan, cuma maaf ya, lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk. Suami baik, istri agak kurang. Papa gimana sih? Papa ini udah 4 tahun jadi bupati, Pak, tinggal setahun lagi. Masa yang camat aja udah Ferrari? Papa masih Avanza. Naik tiap hari gitu begitu ya. Sehingga dia berubah. Atau terbalik. Istri salihah. Dia pakai jilbab bagus, baik. Suami kebalik. Mama papa ada family gathering, sebentar aja 30 menit, semuanya gak pakai kerudung. Mama copot dulu kerudungnya. Diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya. Terbalik. Atau ayah, ibu baik, anak yang kurang baik karena lingkungan. Maka ini pengaruh sekitaran disebut wusta namanya. Wusta. Ada ayah baik, ibu baik, anak baik. Cuman ayah dapat mutasi pekerjaan. Pindah ke kantor, dapat lingkungan yang gak baik. Diajarin cara nyogok, diajarin cara merubah angka, kan? Diajarin manipulasi, diajak ke tempat mulai olahraga bergeser. Ada sedikit bumbu maksiatnya. Itu faktor jauh, ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jauh dia, kecil nilainya. Maka itu yang sering membuat terpeleset. Dalam bahasa Arab disebut dengan zalafa, zalatil lisan. Zalat dengan zalaf, terpeleset. Kalau terpeleset kencang tambah dal, izdalafa, muzdalifah sifatnya. Ya, pergi kita ke sana, makanya kita lontar tuh, pergi berangkat. Dilontar keburukan itu, bukankah yang dilontar pertama kali oleh orang haji adalah yang aqabah, nafsunya? Makanya orang kalau benar hajinya, saat Arafah dia kenali buruknya. Ada yang berangkat tahun ini? Ya, saya doakan mudah-mudahan insya Allah dimudahkan ya semua jemaah ya. Yang belum berangkat pun insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Ya dia cukup dengan amin nabung ya, disiapkan dari sekarang. nabung supaya terjadi, terwujud ya. Sekarang lihat sini. Sebelum berangkat catat dulu yang kurang apa, perbaiki semuanya. Jadi nyampe di sana jelas. Dia begitu melontar tanya. Sebelum melontar tanya, suami tanya istri. Mama aku mungkin banyak salahnya, kurang apa, tunjukkan. Cermin kehidupan kita, catat satu-satu. Begitu sampai Arafah kita sesali, taubat di situ. Istri tanya juga pada suami, papa aku apa kurangnya? Oh banyak mah, tulis aja gitu, tulis. Gak apa-apa, nyampe sana lontar. Bismillahirrahmanirrahim, lontar. Begitu dilontar, hilanglah jeleknya. Maaf ya, amarah hilang, sombong hilang, riya hilang, tersisa yang baiknya. Nah ketika yang baik ini muncul, birrun namanya. Kalau melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun jadi mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu sifat hajinya dilekatkan kepada dirinya. Karena dia mendapatkan satu gambaran yang besar, surga. Bukan 10, 20, 100 lagi, tinggi. Di saat haji dia minta ampun, diampuni, dosa gugur semua. Kemudian pahala dapat. Makanya kalimat nabinya, jaga betul itu. Kamu sudah haji.
Karena itu sifat haji itu dilekatkan oleh orang Arab dalam bentuk panggilan. Ya haj, hei orang yang sudah haji. Ingat, itu bukan gelar. Kalau Anda sudah haji, kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain untuk mengingatkan kita. Kamu sudah diampuni dosanya, banyak pahala. Jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu. Ya, ingat baik-baik. Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar, karena ibadah nggak ada gelarnya. Silahkan cek, kalau ada gelar di ibadah, tentu di Islam akan banyak gelar. Gelar tanpa wisuda. Adi Hidayat SHI, Sholat Haji Infak. Nggak ada. Jadi kalau dipanggil haji, artinya, Pak, Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi. Ya, jadi jangan terlampau, langsung merubah penampilan, langsung bikin status, Alhamdulillah, selama ini mimpi saya tercapai, jadi haji. Mas Dimas, lewat aja. Pak Haji Dimas, Assalamualaikum. Hati-hati.